kerasa nih udah hari Minggu aja. Kerasa Kak. Oh iya, soalnya udah banyak sekolah offline ya. Iya. Tentunya lebih ribet kalau sekolah offline ya nggak sih? Kalau dulu mah biasanya ngumpul-ngumpul gitu loh, ngobrol bareng, ngeceritain kamu dari mana, kamu hari ini bawa bekal apa, ya nggak sih? Kalau nggak bareng-bareng nih ke kantin nih waktu istirahat, duduk. Sekarang nggak bisa ya, kantin ditutup. Nah, paling cuma datang ke sekolah, belajar, pulang, gitu aja ya. Tapi jangan sampai mengurangi sukacita adik-adik loh. Harus tetap semangat, tetap tetap sukacita gitu loh kalau mau sekolah. Jangan sampai hilang rasa semangatnya itu. Seperti rasa semangat ketika mau ibadah. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita lihat dulu aktivitas yang telah dibuat oleh adik-adik kelas bayi sampai kelas TKB. Ini dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Hari ini Kak Cia dan Bunda Rini akan memandu ibadah hari ini. Tetap semangat ya, jangan loyo. Kak Cia mengingatkan untuk adik-adik dengan pesan ibu. Apa itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, apa ya? Sudah satu lagi Kak. Apa itu? Ya, menjauhi kerumunan. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita siapkan hati dulu. Kita berdoa ya. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Siap? Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah hari ini. Kiranya Kau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya. Jangan loyo. Jangan sambil makan. Jangan sambil tiduran. Yap, kita siap memuji dan menyenangkan nama Tuhan. Oke? Thank you for the cross, Lord.
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dengan Yesus, ya Tuhan, ku memuji
udah mau firman Tuhan aja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Siap? Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau buka telinga kami, Kau siapkan hati kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus, ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Siapa anak-anak di rumah yang pernah berputus asa? Wah, sedih, gak punya pengharapan. Nah, ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami putus asa. Mereka hilang harapan sehingga mereka tidak mempercayai berita kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan melihat lewat video di berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari itu juga, dua orang murid dari Tuhan Yesus, salah satunya bernama Kleopas, hendak pulang ke kampung mereka, ke Emmaus, yang jaraknya sekitar 11 km dari Yerusalem. Di tengah jalan dengan muka yang sedih, mereka bercakap-cakap, memperbincangkan apa yang terjadi mengenai Yesus yang adalah guru mereka. Sedang mereka bercakap-cakap dengan wajah yang sedih, dengan rasa putus asa, datanglah Tuhan Yesus menghampiri mereka. Tetapi kedua orang murid ini tidak mengenal kalau itu adalah Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu perbincangkan waktu kalian di tengah jalan ini? Lalu Kleopas menjawab, apakah kamu orang asing di Yerusalem sehingga kamu tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi akhir-akhir ini? Lalu Yesus menjawab, oh, mengenai apakah itu? Tentang Yesus dari Nazaret. Dia adalah guru kami. Dia adalah seorang yang berkuasa di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia mengadakan tanda-tanda mujizat. Tetapi ahli-ahli Taurat dan pemimpin bangsa kami telah menjatuhi hukuman mati kepada dia, dan dia sudah dikuburkan. Dan pagi hari tadi beberapa perempuan di antara kami datang ke makam, tetapi mereka tidak menjumpai mayat Yesus di sana. Mereka melihat ada malaikat yang menjumpai mereka, dan malaikat berkata kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu dua saudara kami juga pergi melihat, dan benar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara perempuan kami, bahwa Yesus tidak ada di dalam makam itu. Lalu Tuhan Yesus menegur kebodohan mereka. Mengapa kamu bodoh? Bukankah Mesias harus mengalami penderitaan itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Tuhan Yesus menyingkapkan kepada mereka kitab para nabi, mulai dari kitab Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, apa yang tertulis tentang Mesias. Waktu kedua orang murid Yesus mendengar penjelasan dari Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Mereka hampir sampai ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus berpura-pura hendak meninggalkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kedua orang murid Yesus ini berkata kepada mereka, singgahlah ke rumah kami karena hari sudah malam. Lalu waktu mereka makan, Tuhan Yesus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Dan setelah memecah-mecahkan roti itu, Tuhan Yesus hilang dari hadapan mereka. Wah, lewat peristiwa ini, kedua orang murid Yesus ini sadar, mereka tahu, oh, itu tadi adalah Yesus, itu tadi adalah guru kita. Pantas waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang seluruh isi kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Ya, aku yang sedih. Sekarang kita harus kembali ke Yerusalem. Kita harus menceritakan ini kepada murid-murid. Lalu mereka datang ke Yerusalem menceritakan kepada ke-11 murid itu bagaimana Tuhan Yesus menemui mereka waktu mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Dan ke-11 murid juga menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Simon. Ya, mereka bersemangat, mereka yang sedih, mereka yang putus asa. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, membawa harapan untuk mereka. Anak-anakku yang hebat, kalian tadi sudah melihat video bagaimana perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus. Salah satu dari murid itu bernama Kleopas. Bagaimana murid-murid yang ada di Yerusalem
setelah peristiwa penyaliban Yesus, murid-murid ini sedih. Mereka kehilangan harapan. Juga kedua orang murid yang berjalan ke Emmaus ini. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal kalau itu adalah Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka apa yang mereka percakapkan. Lalu mereka menceritakan bagaimana harapan mereka bahwa Yesus adalah guru yang luar biasa, bisa mengadakan mujizat yang luar biasa. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dibuat melihat. Dan Yesus yang mereka harapkan untuk bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, Yesus ini mati disalib. Jadi mereka pergi dengan sedihnya. Dan Tuhan Yesus menceritakan seluruh isi kitab suci, apa yang tertulis tentang Mesias, bahwa penderitaan yang dialami Mesias, bagaimana penderitaan yang harus dialaminya sebelum Mesias itu dimuliakan. Waktu kedua orang murid Yesus ini mendengar bagaimana Tuhan Yesus membuka kitab suci, menjabarkan seluruh isi kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Dan waktu mereka hendak masuk ke rumah mereka, Tuhan Yesus berpura-pura hendak melanjutkan perjalanan, tapi mereka meminta untuk Tuhan Yesus tinggal di rumah mereka. Dan akhirnya mereka makan. Nah, waktu mereka makan, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menghilang dari kedua murid ini. Lah, dengan peristiwa itu murid-murid ini teringat. Oh, mereka sadar, oh ini tadi adalah Tuhan Yesus. Pantas waktu Tuhan tadi menceritakan seluruh isi kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Ya, Yesus bangkit. Jadi kedua orang murid Yesus ini, waktu mereka mendengar kebangkitan Tuhan Yesus pertama kali dari para wanita-wanita, mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu, mereka tetap sedih, tetap hilang harapan. Tapi setelah Tuhan Yesus datang menemui mereka, mereka tahu, yes, Yesusku hidup, yes, Tuhanku hidup. Mereka penuh dengan harapan. Lalu mereka pulang kembali ke Yerusalem untuk menceritakan dan menguatkan, meyakinkan murid-murid yang lain kalau Yesus, Tuhan, guru mereka adalah benar-benar bangkit. Ada harapan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti sekarang, anak-anak yang sedih, anak-anak yang susah, apalagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bunda, sekolah masih online, masih boleh masuk, tapi harus dibatasi jumlahnya, tidak boleh di kerumunan, harus banyak di rumah, aktivitas kita dibatasi. Tapi jangan sedih, jangan putus harapan. Yes, Tuhan Yesus Allah kita, Tuhan kita sudah bangkit. Dengan kebangkitan Tuhan kita punya harapan. Kita yakin pasti pandemi ini akan mampu kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit buat kita semua. Ayo semua tangannya di dada, ikuti Bunda ya. Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau mengubah putus asaku, mengubah kesedihanku menjadi sukacita. Aku penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Amin. Nah teman-teman, kita ada hafalan dulu ya. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ulang satu lagi ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. God bless you. Ayo anak-anak yang hebat, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong ibadah sekolah minggu online Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesainya. Tuhan, Engkau sudah bangkit, Engkau memberi harapan buat kami anak-anak-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati supaya kami tetap sehat, supaya kami tetap bersemangat, supaya kami lebih lagi beribadah, lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca Alkitab, lebih lagi rajin renungan harian. Tuhan, Kau memberkati guru-guru kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan juga memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya sayang-sayangku, anak-anak sekolah minggu, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bersama-sama kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Hidupku dicintai oleh Tuhan. Hidupku diciptakan secara ajaib. Hidupku diberkati tanpa batas. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. Hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat, aku kuat, aku pinter, aku cinta Tuhan, aku hormat orang tua, aku sayang saudara. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan telur yang sudah direbus, siapkan wadah kecil yang ada di rumah, siapkan juga stik es krim berjumlah 6 buah. Nanti akan dibentuk seperti salib. Lalu siapkan karton bekas yang ada di rumahmu. Lalu siapkan kertas lipat, spidol, kertas krep, dan jangan lupa siapkan lem. Pertama, lem stik es krim membentuk salib. Potong kertas lipat membentuk mahkota, lalu tempelkan pada telur dengan menggunakan lem. Lalu potong kertas krep, bisa dipotong memanjang ataupun dipotong cacah supaya terlihat lebih cantik. Kertas krep yang sudah dipotong masukkan ke dalam wadah kecil, menyelimuti telur. Kertas lipat, pilih warna yang kalian suka. Hari ini kita pakai warna kuning ya. Lalu potong menjadi 2 bagian dan bentuk seperti kerucut dengan memutar-mutar seperti ini. Agar kertas kerucut bisa menempel di karton, potonglah bawah kerucut tersebut. Nah, lalu dibuka seperti ini dan bisa langsung ditempelkan ke karton.
kita akan membuat telinga kelinci. Kalian bisa ambil kertas lipat, lalu potong membentuk telinga kelinci. Kalian juga bisa berkreasi sesuai dengan apa yang kalian suka ya. Lalu tempelkan di atas kerucut. Jadi seperti telinga kelinci. Nah, telinganya sudah dibuat kan? Tambahkan mata, hidung, dan mulut menggunakan spidol. Kalian juga bisa menempelkan mata-mataan ataupun kalian bisa memakai kertas lipat warna hitam. Silahkan berkreasi. Lalu tempelkan stik es krim yang telah membentuk salib tadi. 3 ya, 3 salib di belakang telur. Dan ini dia hasilnya. Jangan lupa untuk memfoto dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Selamat berkreasi. Pertanyaan kita minggu ini. 1. Sebutkan nama salah satu dari murid Yesus yang pergi ke Emmaus. 2. Mengapa kedua murid Yesus sedih dan berputus asa? 3. Apa yang menyebabkan murid-murid Yesus tidak mempercayai berita kebangkitan Tuhan Yesus? 4. Dalam peristiwa apa 2 orang murid Yesus bisa mengenali Tuhan Yesus? Yang kelima, apa kalian pernah putus asa? Ceritakan bagaimana kalian bisa mengatasi rasa putus asa yang kalian alami. Selamat mengerjakan. Jawaban dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang hebat. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendukung ibadah online hari ini. Terima kasih untuk Sela kelas 5, Nathaniela kelas 5, Kalista kelas 4, dan Theo kelas TKB. Terima kasih untuk Bunda dan juga parents yang sudah mendukung ibadah hari ini. Bye, see you next week. Happy Sunday everybody.